Saudara semua, mari malam hari ini kita akan mulai acara kita. Walaupun ini Zoom meeting, tetapi ini adalah acara ibadah. Jadi kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Juga setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Dan mungkin setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nanti ada yang mau didoakan. Ada para hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan di antara kita. Dan saya mohon yang sudah on bisa memberitahu yang lain. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena tadi malam ada pemberitahuan dari IndiHome bahwa ada gangguan. Tapi ya puji Tuhan sebelum jam 8 sebetulnya sudah baik. Ya, tapi saya tidak mau ambil resiko, kita mulai jam 8 ini. Saya minta dengan hormat seperti yang sudah dijadwalkan, Pastor Daniel Fernando dari IHK Bandung untuk membuka acara kita, dan setelah itu kita akan masuk dalam pujian sejenak dan kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Fendi Samsudin yang menjadi host kita malam hari ini. Saya persilahkan Pastor Daniel untuk berdoa buat kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat malam yang luar biasa ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan-Mu, berkat yang kebaikan di dalam kehidupan kami, baik kekuatan, kesehatan, apapun itu Tuhan, kami bersyukur. Pada malam hari ini Bapa, kami siapkan hati kami mau berfellowship, beribadah bersama. Bila Tuhan melalui Zoom ini kami percaya, kuasa-Mu dulu sekarang selama-lamanya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami akan mengalami miracle Tuhan. Kami percaya ada mujizat bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami. Dalam malam hari ini kami mengalami firman-Mu Tuhan. Kami dipulihkan, kami diubahkan, dan mengalami kasih karunia-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung. Berkati mereka Tuhan. Cita-cita dan wisata melipat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, urapi kami Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu sehingga segala sesuatu yang kami bicarakan, kami sharingkan semuanya kami mengalami firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah kami malam hari ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi Shalom, selamat datang dalam acara Miracle is Free malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan menaikkan lagu, kita akan menyembah Tuhan. Dan saya akan mengajak saudara untuk kita bersama-sama mengikuti lagu ini. Karena hanya Yesuslah yang kami dapat andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Engkau Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kita ikut menyembah, kita ikut menyanyi ini. Oh, haleluya. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau teguh pengharapanku di dalamku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmatmu lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan sejenak. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Oh, Yesus. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Malam hari ini kita sudah menaikkan lagu pujian bagi Tuhan. Dan saya berharap walaupun dengan cara yang seperti ini, tetapi kita semua mendapatkan anugerah Tuhan, karena dalam keterbatasan kita masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Nah, saudara-saudara, selanjutnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Nanti juga ada sebuah kesaksian yang nanti akan disampaikan oleh saudara kita
yaitu Pak Wisman. Beliau adalah jemaat daripada Tuhan Yesus Kristus yang digembalakan oleh Pak Petrus Ginanjar dari Poris, dari Betani Poris, saudara-saudara, dan beliau diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib, ya. Malam hari ini kita akan membahas atau diakibatkan karena orang yang mengikuti kuasa kegelapan, yaitu minta kaya. Kenapa kok harus seperti itu dan apa akibat-akibatnya? Ya kita semua nanti akan membahasnya. Nah, tapi sebelum kita masuk di dalam acara itu, ya firman Tuhan, mari akan saya ajak saudara semua untuk menyaksikan bagaimana sebuah kesaksian yang luar biasa, di mana Pak Wisman benar-benar sebagai anak Tuhan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, bagaimana Tuhan membuat hidupnya diberkati, ya, dengan mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, kita akan memberikan apresiasi, kita berikan tepuk tangan bersama-sama, dan kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah, yang luar biasa. Silakan menikmati kesaksian luar biasa ini. Saat Betani Poris, dan saya mau sedikit kesaksian mengenai kehidupan kami sebelumnya, yaitu kami mendapat mujizat, ya saudara-saudara, bahwa tahun 2015 tepatnya di bulan Agustus kami beli rumah ini dalam kondisi yang masih sangat sederhana karena lingkungan dan sekitar daerah sini daerah dianggapnya daerah banjir ya pada waktu itu. Dan area yang saya tinggal saat ini di sekitar Green Lake itu akses yang terbaru yang 2016 kalau nggak salah baru dibuka akses itu ya. Dan pada mulanya adalah ketika pada waktu itu Pak Paulus Eko khotbah di gereja kami dan nantang pada waktu itu bikin ada khotbah terus kemudian bikin sebuah tantangan, siapa ayo coba sini belum punya rumah angkat tangan. Nah pada saat itu saya sebagai sound engineer atau soundman-nya di gereja itu saya angkat tangan saudara di pojok ruangan itu saya angkat tangan, terus kemudian yang mau didoakan pengen punya rumah maju ke depan. Nah saya maju ke depan saudara ya, dan pada waktu itu saya didoakan, saya membulatkan hati gitu pengen punya rumah karena kami menikah 2006 dan pada waktu itu 2015 kami masih ngontrak saudara ya, dari Sunter 6 tahun terus kemudian pindah ke Poris gitu kan. Nah terus kemudian pada saat nggak lama dari didoakan itu kami mulai cari-cari rumah walaupun nggak punya uang pada waktu itu. Nah terus kemudian ada rumah yang mau di over kredit, saya coba ambil. Nah saya terus nemuin, saya lihat, saya survei di lokasi di daerah klaster Flamboyan sini. Terus kemudian waktu itu di over kredit 180 juta waktu itu masalah ya. Nah dari 240 karena orang ini keluarga ini cerai, terus kemudian 240 juta pertama dibuka sampai 7 bulan kok nggak ada yang minat, akhirnya dijual dengan harga yang murah gitu. Nah terus kemudian saya datengin rumahnya beliau ini, terus kemudian saya bayar aja 10 juta pada waktu itu ya, mungkin uang sisanya belum kepegang, tapi saya waktu itu niat aja gitu, saya harus punya rumah, nekat saya ambil, saya DP 10 juta, terus kemudian saya mulai cicil lunas, saya mulai cicil pelan-pelan, saya kasih butuh uang lagi buat dana, butuh lagi uang buat dana anaknya kuliah, saya tambah lagi uang sampai genap lah. Pada waktu itu proses 2 bulan kami balik di notaris, terus kemudian balik nama, terus kemudian dinotarialkan sehingga rumah itu jadi milik kami. Nah pada waktu itu saya melihat kondisi rumah kan sangat sederhana dengan ukuran 6 kali 15 ya saudara ya, dengan rumah yang kecil, di tengahnya itu ada 36 meter rumahnya itu. Nah terus kemudian tetangga sebelah bangun rumah, kan berpikir juga, waduh kalau kami tinggal di rumah ini sangat nggak cocok, belum layak lah gitu, karena kami keluarga besar, belum pas untuk kami bisa tinggal di situ. Saya memberanikan diri saudara, saya renov rumah. Pertama bikin fondasi rumah, berapa saya tanya sama tukang, 30 juta. Waduh mahal banget ya, pikiran saya itu begitu.
Karena kami baru ngunasin rumah yang ada aja udah dengan mujizat ya. Terus kemudian kok kami harus eh, bangun rumah gitu. Nah, terus waktu itu oke lah, saya beranikan diri, saya panggil tukang untuk mengerjakan. Rumah itu ditinggikan sekitar 1 meter 10 cm. Nah, terus kemudian untuk pondasi bagaimana? Kalau 30 juta dengan batu kali, saya terus akhirnya pada waktu itu saya pakai kastin, saudara. Waktu itu di Roxy itu lagi dibongkar-bongkar ini, dibongkar-bongkar untuk apa namanya trotoar jalan pada era Pak Ahok waktu itu. Nah, batu-batu trotoarnya itu yang saya angkutin untuk bikin pondasi rumah ini. Gitu. Jadi ya luar biasa, saudara. Akhirnya yang harusnya 30 juta cuma 10 juta gitu kan. Nah, tapi pada waktu itu konstruksinya saya ada persiapkan untuk bikin 2 lantai. Gitu. Saya beriman saya mau pengen punya rumah 2,5 lantai lah gitu, targetnya begitu. Nah, cuman kan keuangan kan nggak ada. Nah, pada saat itulah benar-benar pergumulan, mulai berjuang lagi. Kami bergumul lagi sama Tuhan sampai sariawan-sariawan sampai nggak bisa tidur, stres ya. Artinya tahu-tahu ada terus manggil tukangnya 6 orang yang datang mengerjakan rumah ini. Tiap minggu mesti bayaran tukang. Waduh, artinya kalau dengan manusia, dengan apa yang apa namanya secara logika mungkin nggak masuk akal ya saudara ya untuk bisa bangun rumah itu. Tapi dengan mujizat Tuhan, Tuhan tolong dari hari ke dari hari-hari, dari bayar tukang yang nggak telat gitu kan, terus kemudian material terus datang, terus kemudian sampai rumah ini apa namanya jadi. Itu pun prosesnya membutuhkan proses panjang sekitar 10 bulan ya rumah ini ya diproses. Terus kemudian ya puji Tuhan, Tuhan sediakan segala sesuatunya, Tuhan cukupkan. Ketika saya berdoa hari ini misalnya, Tuhan saya butuh bayar material, Tuhan saya butuh bayar tukang nominalnya sekitar 50 juta, saya berdoa nggak lama Tuhan jawab, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini, Tuhan cukupkan, Tuhan jawab. Dan puji Tuhan apa namanya mujizat terjadi 2016 bulan September kami tinggal di rumah ini. Dan kalau secara logika saya kerja saudara ya, kerja di audio, kerja di sebuah perusahaan. Kalau saya misalnya logika saya gini, kalau dengan gaji saya kumpulin, saya nggak ambil, saya nggak pakai buat makan dan sebagainya, itu cukup butuh waktu sekitar mungkin 6 tahun saya baru bisa bangun rumah ini gitu. Tapi untuk saya tabung terus, tabungan itu mungkin 6 tahun. Nah, tapi saya kan nggak makan keluarga gitu. Tapi dengan iman, pada waktu itu saya masih ada cicilan mobil, saya masih ada cicilan rumah ini sendiri, masih ada anak-anak sekolah gitu kan, ada kebutuhan hari-hari. Tapi Tuhan tolong gitu saudara ya. Tuhan tolong sampai artinya kami nggak kekurangan dan Tuhan cukupkan gitu. Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan, Tuhan perlengkapi gitu. Mau bikin tangga kurang granit, kurang untuk keramiknya gitu kan, ada temen saya di project audio, terus kemudian bangunannya itu tuh keramiknya banyak gitu kan, artinya terus kemudian saya apa namanya dapat keramik yang murah gitu kan. Nah, banyak hal mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan terjadi gitu kan. Nah, jadi saya melihat bahwa ini menjadi kesaksian hidup buat kami bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan bela setiap masalah kita kalau kita mau berjuang gitu. Satu lagi, saya melihat bahwa iman itu sebenarnya sebagian dari nekat ya. Kalau saya melihat dan saya mengalami apa yang saya alami, bahwa ketika sebenarnya agak nekat sedikit, bukan nekat sedikit sih, memang nekat lah gitu kan. Banyak keluarga saya juga ngomongin, kamu punya uang nggak mau bangun rumah? Nggak punya, saya bilang, tapi saya nggak minta uang, saya minta doa aja gitu kan. Nah, pada saat itu mungkin dianggap saya nekat gitu kan, tapi ternyata Tuhan tolong sampai hari ini Tuhan pelihara dan hidup kami, dan apa yang Tuhan lakukan dalam keluarga kami sungguh mujizat yang luar biasa yang kami rasakan. Terima kasih, sekiranya sharing ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara, buat teman-teman semuanya, menguatkan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Tuhan bela. Dan saya juga dapat bonus, anak saya tadi yang kecil lahir di rumah ini. Ya puji Tuhan, apa yang Tuhan lakukan menjadi kekuatan buat kami hari ini dalam situasi yang sulit. Kami yakin bahwa Tuhan pasti bela kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, saudara, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan, bahwa teman kita, Pak Wisman, ya, mendapatkan anugerah Tuhan. Makanya itu, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak usah takut, ya. Karena malam hari ini judulnya adalah kutuk, ya, tentang pesugihan. Tidak usah cari pesugihan, sebab Tuhan datang memberikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Nah, tentunya waktu itu saya hanya khotbah, lalu saya hanya menyemangati Pak Wisman, saya hanya mendorong imannya, tapi terlebih daripada itu ada gembalanya, yaitu Pak Petrus Ginanjar, yang tentunya setiap hari juga menyirami imannya, sehingga iman yang sudah tumbuh itu ya tambah tinggi, tambah berbuah-buah, sehingga anugerah Tuhan terjadi dan miracle is free. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk di dalam materi kita. Terima kasih Pak Wisman. Apakah Pak Wisman malam hari ini juga ikut online dengan kita? Ya, saya belum lihat, tetapi saya tahu dan saya percaya apa yang telah menjadi kesaksian tadi memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam materi kita, yaitu tentang okultisme, tentang kutuk pesugihan, saudara-saudara ya. Apa itu kutuk pesugihan dan untuk apa kita belajar tentang itu ya. Jadi seringkali kita terjebak, seringkali kita juga masuk di dalam pergumulan-pergumulan, kita tidak minta tolong Tuhan, tetapi kita minta tolong kuasa kegelapan. Banyak sekali hal-hal yang justru menjebak kita. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membongkar rahasia ini ya. Akibat kutuk pesugihannya. Apa sebetulnya pesugihan itu? Saudara-saudara, kalau kita melihat pada slide yang berikutnya ini, coba kita lihat, ya, pesugihan itu adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan, jadi secara cepat, tanpa harus bekerja keras, layaknya orang-orang pada umumnya. Jadi orang-orang itu ada pepatah berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian bersakit-sakit dahulu, ya, berakit-rakit berenang ke tepian, ya, bersakit-sakit dahulu, lalu ya baru bersenang-senang, ya. Apa itu artinya? Kerja keras, mengumpulkan harta, menabung, baru kaya. Itu nolnya seperti itu. Tetapi orang yang mencari pesugihan itu, ya, adalah orang yang melibatkan kuasa kegelapan, ya. Orang yang saya situ adalah orang yang malas bekerja, tetapi dia memiliki sebuah keinginan cepat, ingin kaya, ya, tidak mau bekerja keras, tetapi memiliki sebuah keinginan yang melebihi daripada kemampuannya, ya. Dan biasanya imannya rapuh, ya. Dan biasanya juga seringkali kita sering mendengar bahwa orang yang melakukan hal-hal seperti itu adalah orang-orang yang dulunya suka dihina oleh orang, ya mungkin dihina oleh pacarnya seperti yang di film-film itu, lalu dihina pacarnya karena orang miskin, ya, dan dia kawin dengan orang yang kaya, lalu yang miskin ini, maaf ya, ini kita bukan bicara miskin dan kaya, tetapi memang kenyataannya begitu. Lalu yang dihina ini mencari pesugihan karena memang benar-benar sebetulnya orang tersebut adalah orang yang tidak memiliki iman yang kuat. Ya, mereka ya mengadakan sebuah kerjasama. Ya. Siapa kerjasama antara siapa? Orang itu dengan kuasa jahat. Ya. Sehingga apa yang terjadi dalam bentuk kerjasama, perhatikan, setan itu memberikan pertolongan kepada manusia tidak mungkin gratis. Saudara. Jadi ada sebuah harga, ada satu harga yang harus dibayar. Orang bilang itu namanya tumbal. Ya. Jadi kalau orang ingin kaya, setan memberikan kekayaan, itu pasti sudah ada yang harus diberikan, yaitu ya. Biasa tahun-tahun pertama ringan-ringan, tetapi pada waktu tahun-tahun berikutnya itu ya sampai dirinya sendiri dikorbankan, ya, saudara-saudara. Nah, juga ada satu hal yang lain ya, selain kaya biasanya orang-orang juga
banyak persaingan-persaingan bisnis. Apalagi pada waktu mengalami masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi, orang berdagang sukar, sulit, banyak saingannya, sering cari pelarisan. Jadi pelarisan itu juga bagian daripada pesugihan, saudara-saudara. Tidak minta tolong kepada Tuhan, seperti Pak Wisman tadi, dia merindukan rumah, dia tidak ingin jadi kontraktor, tidak ingin kontrak-kontrak lagi, ya, tapi dia tidak pergi kepada roh jahat. Dia mendengarkan firman, lalu didoakan, lalu memiliki iman. Tadi dia berkata, ya, iman itu nekat sedikit, ya, tapi dia ralat lagi, nekat banyak, gitu ya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dengan dia memiliki iman, maka kuasa Tuhan terjadi, mujizat itu nyata, ya. Dan Tuhan itu kalau memberi, perhatikan, Tuhan itu kalau menolong anaknya tidak pernah minta tumbal, ya. Tetapi Tuhan hanya minta hati kita, ya. Tuhan minta kita bertobat, Tuhan minta kita menjadi pengikutnya Tuhan, ya. Lebih daripada itu, Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan namaku, namamu dicatat Tuhan di kitab kehidupan di surga yang mulia. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, jadi itu merupakan satu pembukaan kita tentang apa itu pesugihan. Nah, nasihat firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-106, yang ke-37. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 36, 106 ayat yang 37. Alkitab berkata, mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Ya, perhatikan, ya. Lalu ayat yang ke-38, dan numpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh apa? Hutang darah. Nah, ini ternyata orang yang suka mengorbankan atau menumbalkan anaknya, menumbalkan orang yang dikasihinya itu terjadi bukan hanya pada era ini, tetapi ternyata semenjak dulu, saudara-saudara, ya, semenjak dulu itu sudah ada, ya. Artinya memang kesulitan itu sudah ada semenjak kita belum lahir. Artinya memang jahat itu sudah ada sebelum kita lahir. Makanya itu Tuhan Yesus datang mencari dan menyelamatkan kita supaya kita diberkati, supaya kita mendapatkan anugerah dan tanpa bayar apa-apa dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. Ya. Jadi kalau saudara lihat di screen saudara ada gambar ayam, ya. Kalau dulu orang sering mengorbankan anak-anak, ya, untuk mendapatkan kekayaan, tapi kalau sekarang mana mungkin begitu mau mengorbankan anaknya tangkap polisi, ya. Setan itu juga bisa apa? Menginovasi, ya. Gereja IHK tahun depan atau bulan September itu mencanangkan satu tema, ya. Temanya itu adalah innovation. Kenapa harus ada inovasi, ya? Kita belajar dari paparan virus. Virus corona itu sebetulnya sudah ada, ya. Nah, lalu virus itu, ya, melekat pada inang. Inang itu, ya, waktu itu dikatakan oleh para orang-orang pinter itu, katanya virus corona itu hidupnya di kelelawar, ya. Kelelawar ini sebagai inang. Lalu dia beradaptasi, ya. Setelah beradaptasi, baru menginovasi, dia hinggap pada manusia, adaptasi lagi dengan manusia, saudara, ya. Waktu dia adaptasi dengan manusia, timbullah para profesor menamakan COVID-19. Perhatikan, ya. Lalu dari adaptasi dengan manusia ini muncullah strain, ya. Ada strain 1, strain 2, strain 3. Makanya dulu orang berkata orang kena virus corona itu tandanya demam dan seterusnya, lalu sesak nafas, ya tidak bisa bernafas, ya memang. Tetapi sekarang tidak seperti itu saja. Ada yang mati rasa lidahnya, ya. Ada yang hipoksia. Hipoksia itu pasokan oksigen ke otak berkurang, pasokan atau kadar oksigen di dalam darah berkurang dan seterusnya. Tahu-tahu mati mendadak, ya. Apa itu? Itu adalah bentuk-bentuk inovasi. Perhatikan. Kalau virus saja menginovasi dirinya, maka kita anak-anak Tuhan menghadapi persoalan ini, kita juga minta hikmat Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang diberi hikmat untuk berinovasi. Yang mau berinovasi, katakan amin. Ya, ini ada hubungannya dengan gambar ayam. Ya,
Kalau dulu orang mengorbankan anak laki, anak perempuannya minta kaya, sekarang tidak mungkin ya ditangkap polisi. Maka setannya berinovasi. Setannya minta ayam cemani, ayam hitam, ya. Lalu diapakan ayamnya ini? Ayamnya dipetot kepalanya, ya, dipetot lehernya, dipetot begitu, ya. Sepertinya memang hanya ayam, ya. Mati ayamnya, tetapi si peminta pesugihan ini begitu dia pulang ke rumahnya, pasti akan melihat anak yang dicintainya meninggal dunia sebagai tumbal. Saudara perhatikan, untuk apa Anda memiliki kekayaan kalau Anda mengurus orang yang Anda cintai? Tinggalkan itu, bertobat, lalu percaya kepada Tuhan Yesus seperti Pak Wisman tadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tadinya tidak punya rumah, tapi karena dia punya iman, Tuhan memberkati rumah. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Ya, jadi itu sebagai satu gambaran supaya kita tidak main-main sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sering berkata bahwa kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, sekali percaya harus percaya selama-lamanya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Setan itu pekerjaannya hanya mencuri, saudara-saudara ya. Kita lihat slide berikutnya, ya. Jadi pesugihan itu adalah sebetulnya apa? Sebetulnya adalah roh teritorial. Ya, apa itu roh teritorial? Roh teritorial itu adalah roh yang menguasai wilayah tertentu atau pada geografi tertentu, ya. Bisa ada di gunung-gunung, bisa ada di hutan-hutan, di pohon-pohon besar, di gua-gua, di sumur-sumur, di batu-batu, sungai, di laut dan seterusnya. Makanya orang tadi pesugihan itu tidak ada orang tadi pesugihan di mall Kelapa Gading itu tidak ada. Ya, orang tadi pesugihan di dekat rumah kami itu ada mall baru, Green Sedayu. Lalu orang ke situ cari pesugihan itu tidak ada, ya. Sebab di situ banyak orang, nggak mungkin ada setan bercokol di situ. Ya, sukanya seperti Matius 12 ayat yang ke-43 bagian A. Kita baca sama-sama. Matius 12 ayat 43 bagian A. 1 2 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari apa? Perhentian, mencari tempat di mana dia bisa stay, di mana dia bisa menghuni tempat itu. Nah, karena setan menghuni tempat itu, lalu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, seolah setan itu bisa menolong, tadi perhatikan, memang dia bisa menolong, tetapi ada tumbal yang diberikan. Memang bisa kaya, memang bisa sepertinya menyelamatkan, tapi selalu ya ada yang harus diberikan kepada kuasa kegelapan itu ya. Jadi saudara-saudara, saya tidak mempromosikan setannya malam hari ini, tapi dengan kita mengerti maka kita jangan ikut setan. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus lama-lamanya. Setuju, katakan amin. Ya, jadi seperti itu namanya roh teritorial. Jadi kalau dulu saya waktu kecil kali di kampung saya tuh ada banyak orang menyembah pohon. Kalau ada anak yang sakit itu minta sama mbah yang di pohon itu namanya roh teritorial, ya. Lalu dikasih sesaji dan seterusnya. Saudara, apa tidak ada pekerjaan ya kalau dianggap itu Tuhan? Kok Tuhan ada di pohon, ya? Tuhan kan di surga yang mulia, ya. Kan seperti itu, intinya kita harus bisa berpikir yang realistis, berpikir yang logis. Tetapi karena orang yang tadi, yang saya katakan di slide yang pertama tadi, orang males, pengen cepat kaya, pengen menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada yang lain karena dihina, ya, sehingga dia mengambil jalan pintas, dia menghalalkan segala cara seperti itu. Nah, kita lihat dalam sepintas jenis-jenis yang lazim kita jumpai di dalam masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, ya. Banyak loh orang-orang yang pergi ke gereja itu masih percaya dengan aneh-aneh, ya, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, walaupun tidak pelihara pesugihan, tetapi masih aneh-aneh, ya. Supaya kita mengerti, ya, apa itu jenis-jenis pesugihan yang lazim dijumpai di dalam masyarakat, ya. Yang sering terjadi itu tuyul. Ya, tuyul itu ya seperti ini, sudah lihat, ya. Apakah persis seperti ini? Ya, saya sendiri pernah lihat hanya sepintas, ya, tapi nggak pernah piara, gitu ya. Tugasnya apa? Nyolong duit, gitu ya, gitu ya. Itu memelihara atau berguru, bukan berguru ya, minta kaya,
Ya biasanya ini ada di goa-goa begitu. Lalu ada perjanjian ya dengan roh babi itu, lalu pada bulan-bulan purnama biasanya dia akan berubah menjadi babi sempurna atau separuh babi, separuh manusia. Ya, untuk apa? Nyolong lagi. Makanya perhatikan, ikut setan itu suka nyolong, termasuk orang-orang yang suka korupsi itu ikut setan. Ya, percaya sedikit korupsi, nggak jujur. Nah itu ikut setan. Bagian daripada pesugihan mungkin. Enggak lah ya. Lalu apalagi piara jin, ya. Jin untuk apa lagi? Nyolong lagi. Ya. Seperti ini nomor 3 ini, jin. Kok tahu jin? Ya jin itu bukan celana jin. Jin itu ya memang roh-roh jahat seperti itu. Ya. Lalu tadi saya katakan, pelarisan, jualan saingan, jualan makanan, warung A, warung B, yang A rame, yang B tidak rame, yang C rame, yang B bingung, ini gimana caranya? Cari pelarisan. Saudara tahu, supaya laris bagaimana caranya? Macam-macam. Ya, kadang-kadang ada yang piara ya seperti genderuwo, ya, supaya makanannya laris itu makanannya dilatih dulu, genderuwo. Makanya orang Kristen itu kalau jajan ya di warung atau di restoran harus berdoa dulu. Tuhan Yesus suci kuduskan makanan ini ya dari kuasa jahat, dari bibit penyakit, dari virus corona dalam nama Yesus. Amin. Baru dimakan. Ya, jangan main makan aja. Ngerti enggak tadi sudah dijilati sama genderuwo. Ya, dijilati sama genderuwo. Jadi kamu makan sisanya genderuwo. Kan menjijikkan, ya kan? Makanya mau enggak mau walaupun hanya minum, walaupun hanya yang ngopi tapi tetap berdoa. Suci kuduskan, tahirkan dalam nama Yesus. Apa bisa, Pak? Makanan yang sudah dijilati genderuwo itu tiba-tiba jadi kudus, jadi suci. Bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi kalau sudah tahu, jangan coba-coba. Ya. Kalau sudah ngerti, ya mendingan kita menghindar. Seperti itu. Ya. Lalu berikutnya, ada jenis pesugihan yang namanya kandang bubrah. Ini orang Jawa. Biasanya setiap tahun betulin rumah. Setiap tahun betulin rumah. Ya, tahun kemarin sudah bikin teras, tahun yang lalu bikin itu, ya pokoknya tiap tahun, ya seperti itu ciri-cirinya, ya semua sama, nanti minta tumbal. Yang lebih mengerikan apa ini? Buto ijo seperti di layar di poster yang kemarin saya posting, ya ini membunuh, ya ini dibunuh dimakan langsung. Apa ada? Ada. Di mana Pak alamatnya? Tidak saya kasih tahu, nanti kamu ke sana, ya. Jadi tidak usah cari buto ijo, cari Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan rumah seperti Pak Wisman tadi. Amin. Ya, lalu Nyi Blorong. Nah, Nyi Blorong itu penjaganya Laut Selatan. Ya. Ada Nyi Roro Kidul, ada Nyi Blorong. Ya. Dia bisa berikan kekayaan. Tapi kamu jadi muridnya Nyi Blorong. Hidupmu ya masuk neraka. Ya, makanya saya yakin, percaya. Ya, setelah kita lihat ini, kita dengarkan paparan ini, saudara-saudara tetap percaya kepada Yesus. Nah, ada satu lagi, saudara ya. Ini baru-baru saja, terjadi tahun-tahun yang kemarin ya. Makanya tadi saya bilang, setan itu juga bisa inovasi, bisa ada satu terobosan. Jadi kalau orang Kristen judulnya di gereja, breakthrough, terobosan. Setan itu ternyata juga punya terobosan, saudara-saudara. Kalau dulu yang dikorbankan supaya orang menjadi kaya itu orang yang dicintai, anak yang dikasihi. Tapi sekarang itu setannya itu, saya tidak berkata setan pinter, ya. Tapi setan itu menginovasi sesuatu. Apa itu? JM. Apa itu JM? Jual musuh. Jadi kalau Anda punya musuh, lalu musuhmu itu ya difoto, dibawa ke paranormal yang melayani tentang jasa pesugihan ini, ya. Lalu musuhmu itu ditaksir kira-kira. Oh, ini musuh ini misalnya musuh saya namanya Pak A gitu. Pak A ini harganya 3,5 M. Ya. Lalu di mantra tertentu, dikasih sesaji tertentu, maka Pak A ini maaf mungkin meninggal gitu. Saya mendapatkan uang gaib sebanyak 3,5 M. Ya. Itu namanya JM. JM itu jual musuh. Itu jenis baru hari-hari ini. Siapa yang mau ikut JM? Ya, ngomong darah Yesus ya. Nanti kamu masuk neraka. Jangan, ya. Saudara-saudara, percaya saya sama Tuhan Yesus. Banyak sekali yang JM ini ternyata hanya tipu-tipuan, ya. Di Jawa Tengah banyak,
Di mana alamatnya? Tidak juga saya kasih tahu, nanti kamu ke sana. Ya, saya kasih tahu gerejanya Pastor Ginanjar ada di Polres, ya. Saya kasih tahu gereja IHK ada di 4 tempat, itu aja. Tapi tidak saya kasih tahu di mana JM, tidak saya kasih tahu, ya. Begitu. Lalu berikutnya, saudara-saudara, kalau tadi tentang jenis-jenis pesugihan itu yang lazim kita jumpai di dalam masyarakat. Ya, kita sekarang lihat firman Tuhan, bagaimana caranya setan itu memberikan kekayaan. Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9. Ini bicara tentang sebetulnya setiap manusia lahir di muka bumi itu, Tuhan itu sudah memberikan berkat. Tuhan itu sudah memberikan rezeki. Amin. Dasar firman-Nya ini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi setiap orang yang lahir di dunia ini, ya, itu sudah ada bagian berkatnya, bagian rezekinya. Ya. Amsal ngomong seperti itu, ayat yang ke-9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkamu dan berkata, siapkah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Perhatikan. Jadi kita itu sudah punya waktu kita lahir oek-oek di dunia ini, Tuhan sudah sertai dengan rezeki, Tuhan sudah sertai dengan berkat. Makanya dulu ada filosofi orang Jawa, saya orang Jawa, ya, yang dulu juga sudah ditepis, sekarang jarang muncul. Dulu orang berkata, banyak anak, banyak rezeki, katanya gitu ya. Tapi kalau anaknya 12, penghasilannya 1 bulan 2 juta, ya bukan banyak rezeki. Banyak anak, banyak utang, gitu ya. Saudara-saudara. Nah, kita tidak bisa lagi seperti itu. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah sebetulnya setiap manusia, termasuk anak-anak Tuhan, ya, di muka bumi ini, Tuhan itu sudah menyertai berkat. Amin. Tetapi kalau kita mau lagi seperti Pak Wisman tadi, ya, dia diberkati itu, gimana caranya? Tuhan itu bisa melipat gandakan berkat, ya, tanpa ada efek samping. Nah, saudara-saudara ya. Kalau setan tidak bisa melipat gandakan berkat. Karena apa? Yohanes 10 ayat 10a. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Pencuri itu hanya mencuri. Setan itu mencuri. Apa yang dicuri? Berkatmu, berkat anak cucu dicuri. Ya, diberikan kepada siapa? Yang minta sama setan. Ya. Jadi cara kerja roh jahat itu, cara berikan kekayaan kepada orang yang minta kaya itu dengan cara setan mencuri berkatnya orang-orang yang tidak dipagari dengan imannya, ya. Lalu berkat dan rezeki itu diberikan kepada orang yang minta, ya, kepada orang yang minta. Ya, ini saya ada tulisan di sini, your connection is unstable. Ya, saya minta maaf ya, mudah-mudahan ini tidak mengganggu, ya. Saudara-saudara. Jadi itulah cara kerjanya setan. Hanya mencuri, hanya membunuh, hanya membinasakan. Tetapi ayat yang ke-10b dikatakan, aku datang, kata Tuhan, supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala, katakan sama-sama, segala kelimpahan. 1, 2, 3. Segala kelimpahan. Puji Tuhan. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Artinya, lah kalau kita sudah ngerti cara kerjanya seperti itu, ngapain kita ikutin? Ya, kita tinggalkan, kita bertobat, kita ikut Tuhan Yesus, supaya tidak ada kutuk yang berlaku atas kita, supaya tidak ada korban berikutnya, supaya tidak ada tumbal berikutnya. Ya. Sekarang kita lihat apa akibat kalau orang itu memiliki pesugihan atau memelihara pesugihan. Apa peliharaannya tadi? Bisa tuyul, ya, bisa buto ijo, ya, bisa kandang bubra tadi, atau bisa jual musuh tadi. Apa akibatnya? Apa kutukannya? Yang pertama, yang mau tidak mau, orang tersebut harus bayar tumbalnya. Kalau dulu biasanya tumbalnya itu adalah orang yang disayangi. Kalau kamu terlalu cinta sama istrimu yang diminta sama setan. Kalau kamu terlalu cinta sama anakmu nomor 12, ya nomor 12 itu yang harus Anda korbankan. Biasanya dia minta yang paling dicintai. Tapi sekarang, tadi saya bilang, setan menginovasi. Ya, sekarang tidak minta yang dicintai lagi, tapi minta yang dibenci, bahkan ditaksir harganya berapa. Ya, jadi perhatikan, setan itu tidak pernah memberikan kepada manusia yang minta tolong secara gratis. Dia selalu minta
kembalian lebih besar daripada pokoknya plus bunga-bunganya. Ya, jadi gak usah ikut setan. Yang kedua, biasanya orang yang mengikuti atau memelihara pesugihan ini, anak cucunya akan miskin. Kalau apa? Kalau anak cucunya itu tidak meneruskan profesi daripada orang tuanya yang pelihara setan itu. Kenapa? Karena berkat anak cucu sudah diambil. Berkat anak cucu itu sudah dicolong sama setan itu tadi. Ya, makanya apa? Ini anak cucunya akan mengalami kemiskinan yang luar biasa. Ya, dan apa berikutnya? Sial di dalam segala usahanya. Ya, selalu gagal. Kalau dalam Tuhan kan selalu ada jalan keluar. Ya, tidak pernah Tuhan memberikan jalan buntu. Mengerti, katakan amin. Tapi kalau piara pesugihan, ya, terus anak cucunya pasti selalu gagal, selalu usahanya bangkrut dan seterusnya. Nggak ada corona saja bangkrut, ya. Tambah ada corona, gulung tikar, ya, gulung tikar dan kebelit-belit di dalamnya, mati bersama-sama, saudara-saudara. Jadi maka itu nggak usah kita bercabang iman, tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu sering diganggu setan, langsung ataupun tidak langsung. Ya, langsung itu ya dalam bentuk apa yang Anda mintai waktu itu. Kalau yang Anda mintai buto hijau, ya buto hijaunya mendatangi Anda. Ya, kalau yang minta itu nyiblorong dalam bentuk ular begitu, berkepala manusia, wanita gitu ya, bisa juga datang melalui mimpi, ya, mengganggu nagih janji dan seterusnya. Lalu kalau sudah stres, kecenderungannya apa? Akan bunuh diri, ya. Lalu ketakutan yang sangat luar biasa, ya. Lalu kalau tidak begitu, malesnya luar biasa, sukanya tidur, seneng mabuk, kecenderungan ingin bunuh diri sama ya tadi ya. Lalu punya sakit yang sukar disembuhkan. Itu kutuk yang terjadi akibat ketika orang itu yang memelihara pesugihan. Maka itu, saudara-saudara, dengan sebuah pengertian yang sederhana ini, mari kita bertobat malam hari ini. Kalau mungkin ada di antara kita, leluhur kita dulu pernah mengerjakan seperti itu, ya, jangan takut, jangan khawatir. Apakah kutuk itu akan diturunkan kepada kita? Ya, mestinya begitu, ya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, segala kutuk, ya, segala dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dibayar lunas di atas kayu salib, sehingga kita tidak terkutuk lagi, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap menerima berkat yang luar biasa. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat ya, gimana caranya kalau misalnya leluhur atau Anda pernah melakukan seperti itu, ya tidak ada cara lain ya selain bertobat, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, lalu Anda dibimbing oleh pembimbing rohani, dilepaskan dalam doa pelepasan, lalu masuk dalam pembinaan iman, pemuritan, pendewasaan. Ya, saya percaya, saudara tidak ada kutuk lagi. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi segala kutuk itu tidak ada lagi. Kolose 2, 13-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ya telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan, perhatikan, dengan menghapuskan apa? Surat hutang atau kutuk yang dituduhkan iblis kepada kita, kepada leluhur kita. Ya, dihapus, ya, diampunkan, ya, saudara. Dan itu adalah tindakan yang dikatakan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Artinya apa? Segala kutuk, segala sial, ya, segala warisan-warisan leluhur yang jelek-jelek itu, ya, warisan kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dipaku, ya, bersama-sama dengan kematian Kristus, ya, di Golgota, di atas kayu salib. Maka itu pesan saya, saudara-saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Memang orang hidup itu, yang namanya orang hidup pasti ada kesulitan, ya. Jangan menyesali kesulitanmu, jangan menangisi persoalanmu. Datang kepada Tuhan, ya. Daripada datang kepada paranormal, datang kepada hamba Tuhan,
datang kepada Pastor Fendi, datang kepada Pastor Ginanjar, datang kepada ya para pastor, para pendeta, didoakan imannya tumbuh seperti Pak Wisman tadi. Coba kalau Pak Wisman tadi ya tidak di gereja gitu ya. Ya saya tidak tahu, mungkin dia juga piara tuyul gitu ya. 6 mungkin tuyulnya. Gitu ya. Tapi tidak, dia imannya bukan iman yang rapuh, tapi imannya iman yang kuat. Ya, setiap minggu juga mendengarkan khotbah dari gembalanya, ya, Pendeta Petrus Ginanjar. Sehingga apa? Sehingga imannya mulai bertumbuh. Agak nekat sedikit, tak persoalan. Ya, dunia ngerti, saudara-saudara, iman kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang nggak mungkin jadi mungkin. Jadi pesan saya, tidak usah lari kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Puji nama Tuhan. Jadi itu kira-kira yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara semua malam hari ini, ya dimanapun Anda berada, ya di luar pulau barangkali, ya di Pulau Jawa barangkali, siapapun Anda, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Sudah dulu leluhurmu itu piara pesugihan, lalu Anda Kristenmu anget-anget, ya. Lalu Anda berkata, Pak, kutuknya masih apa enggak? Karena Anda tidak memelihara iman, ya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari memperoleh hadiah. Nah, Anda tidak berlari, tapi Anda kembali lagi ke belakang, kata pagi, ya kan? Maka itu, ya, tetap kita berjalan di dalam anugerah Tuhan. Yesus memberkati kita semuanya malam hari ini. Puji nama Tuhan. Nah, itu kira-kira saya akan menyapa host, ya, Pastor Fendi, untuk memoderatori. Ya, kira ada enggak yang mau didoakan atau ada yang kurang jelas malam hari ini. Mari, Pastor Fendi. Nggak jelas, Pak. Pastor Fendi, kurang jelas suaranya ya? Jelas, Pak. Halo, Pastor Fendi. Oh ya, silakan. Silakan, Pastor Fendi. Pastor Fendi, silakan dimoderatori, mungkin ada yang mau didoain atau teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa memberikan pertanyaan mungkin atau memberikan kode untuk di-unmute, atau kalau memang kesulitan untuk bertanya secara langsung bisa menuliskan di chat untuk didoakan atau ada yang mau ditanyakan. ya. Sementara belum ya, Pak. Di Facebook Sementara belum ada pertanyaan, jadi juga tidak ada yang didoakan, ya. Artinya saya berharap kepada teman-teman semua, ya. Nah, malam saya lihat banyak orang-orang yang hebat, yang imannya sudah kuat-kuat, ya, para hamba Tuhan juga ada di sini, ya, luar biasa. Jadi mari kita memotivasi teman-teman kita di dalam masa sukar seperti ini untuk tidak keluar daripada kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, lalu mengikuti kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah ada di era yang seperti ini orang masih cari pesugihan? Saya mau berkata banyak. Bulan lalu saya melayani yang tadi, ya, tukar musuh tadi, ya, TM tadi atau JM, jual musuh, ya, sudah dilayani, sudah didoakan, kambuh lagi musuh. Bahkan saya dengar, ya, harga terakhirnya itu katanya 7,5 M. Luar biasa. Dan sekarang sudah habis-habisan, ternyata itu
hanya bohong-bohongan atau bagaimana. Saya kurang terlalu jelas ya. Sebab pekerjaan kami sebagai hamba Tuhan hanya mendoakan, membuat orang-orang yang lupa dengan Tuhan kembali kepada keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Seperti itu. Ya, ada Pak Victor, saya lihat ya Pak Victor di Bethany Poris. Selamat malam Pak Victor. Barangkali Anda mau sharing atau mau cari pesugihan? Enggak ya? Jangan ya Pak. Tetap kita percaya apapun yang terjadi. Ada Bu Santi Poris juga luar biasa malam hari ini. Banyak rekan-rekan kita dari Poris. Ada Pak Martin Pinatik dari Palangkaraya. Kalau Palangkaraya, Pak Martin tolong di-unmute. Apakah ada di Palangkaraya itu orang-orang yang seperti itu Pak Martin? Orang-orang yang cari pesugihan atau bagaimana begitu? Lumayan banyak. Banyak ya? Banyak. Ini di mobil ya Pak Martin? Di mobil ini. Oh, mau pergi kemana? Enggak, ini baru sampai rumah. Oh, baru sampai rumah. Coba tolong dijelaskan Pak, kira-kira kalau di Palangkaraya itu bentuknya apa? Gitu ya? Itu kalau di sini mereka tuh ada perjanjian, ada bahutai. Bahutai itu sejenis pesugihan tuh ada yang monyet. Monyet. Ada buaya putih. Pesugihan sini. Yang saya layani kemarin itu buaya putih. Gitu ya? Iya. Buaya putih layani atau orangnya yang dari orang tua pesugihan buaya putih. Halo? Oh, bertobat ya? Ya puji Tuhan dilepaskan lah. Sudah bertobat sekarang ya? Sudah, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Jadi, ya itu dari Kota Palangkaraya, Pak Martin Pinatik ini dari GBI Eklesia. Ya, dia anak rohani saya, puji Tuhan. Ya, saya tidak menyangka beliau menjadi hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan di Kota Cilikriwut, ya, di Kota Palangkaraya. Beliau juga dipakai Tuhan untuk pelayanan-pelayanan pelepasan, ya. Gerejanya juga masih merintis, tapi saya percaya oleh Tuhan, pasca corona ini pasti menjadi gereja yang diberkati Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan. Amin. Mungkin ada yang lain ya yang mau sharingkan malam hari ini selain Pak Martin. Ada Pak David Ari, barangkali ada pengalaman pelayanan apa yang boleh disampaikan dengan hal-hal seperti ini dengan okultis, terutama pelayanan kepada orang-orang yang dulunya memiliki pesugihan atau memelihara roh jahat supaya kaya, tuyul, dan seterusnya. Silakan di-unmute Pak David Ari. Ya, Shalom. Shalom, bagaimana pengalamannya? Ini Pak David Ari ini adalah gembala JKI Kota, ya, yang sekarang sedang membangun tempat ibadah di Glodok Plaza. Ya, nanti kalau pasca corona kita akan resmikan, ya, juga akan menjadi gereja besar di sana. Tuhan, silakan Pak David Ari. Udah lama sih Pak, sebenarnya yang Pak Paulus sampaikan tadi udah kejadian banyak. Kebetulan saya tinggal di kota Jogja dulu yang secara supranatural udah sangat kuat hal seperti itu. Jadi yang dijelaskan Pak Paulus tadi semuanya benar sekali, dan kalau ditanya apakah zaman modern ini masih ada, masih. Ya kita aja yang ini mungkin hamba-hamba Tuhan juga perlu diperlengkapi hal seperti ini Pak. Secara khusus untuk pengalaman selama pelayanan di Jakarta ini yang berhubungan dengan ini sih saya belum, cuman sekian tahun yang lalu pernah seperti yang Pak Paulus sampaikan tadi. Intinya sih dengan darah Yesus kita bisa selesaikan. Intinya kita harus punya iman, punya percaya bahwa perlindungan darah Yesus atas kita, dan orang-orang seperti itu juga perlu dilayani, dijelaskan kebenaran firman Tuhan. Kita juga perlu beritakan Injil kepada orang-orang seperti itu. Biasanya mereka juga bukan orang-orang jahat sih, orang-orang baik yang kelihatan secara mata baik.
Cuman cara mereka untuk mendapatkan nafkah rezeki itu kadang-kadang ya mempergunakan hal yang lain, ya kan? Seperti dagang itu kan untuk keuntungan sendiri, gitu ya. Kayaknya orangnya baik juga, cuman supaya ya yang sering terlihat sih kalau hal kecil yang sering saya lihat layani adalah cuma hal kecil, warung-warungnya, tukang mie ayam, kadang-kadang di pojokan depan pintu juga ada. Berapa waktu itu sempat doain, sempat bakar beberapa benda saya sekian tahun yang lalu di Mangga 2, satu ruko, salon untuk cari customer banyak. Rupanya 3 lantai itu semuanya ada benda-benda itu. Saya tanya sama enciknya, katanya untuk supaya pelanggan datang. Tapi sampai saya datang tuh nggak ada pelanggannya datang. Jadi nggak tahu, mungkin bukunya kurang sakti barangkali ya. Saya hampir 1 kilo waktu itu barang-barang yang saya ambil dari rumah dia. Kemudian kita doakan, kita bakar di satu tempat. Dan saya dengar malah sekarang lebih laris daripada dulu pakai pesugihan. Karena dia udah percaya Yesus. Puji Tuhan. Itu aja sih Pak. Puji Ya Tuhan. perlu materi seperti ini. Oke. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Ari. Kita beri tepuk tangan untuk Pastor Ari. Haleluya. Haleluya. Pak Petrus Ginanjar mungkin ada pengalaman pelayanan dalam pelayanan pelepasan, deliverance ministry barangkali. Mari silakan Pak. Bagi kepada kita semua. Iya. Ya puji Tuhan, salam semuanya. Ya, kita sekali boleh bergabung pada malam hari ini di acara yang luar biasa, yang memberkati. Jadi kalau untuk pengalaman yang pesugihan sih belum ada, tetapi kalau pelepasan yang hal biasa itu sering, ya. Dan kalau untuk pengalaman pesugihan itu waktu saya bekerja, itu waktu itu saya ada bekerja di salah satu bank, dan nasabah-nasabahnya ternyata banyak juga yang minta pesugihan. Dan pesugihannya itu saya tanya, ini apa? Dan saya tanya langsung, ternyata dari Gunung Kawi. Dan tokonya itu ramai sekali. Dan sampai antri. Itu toko kecil di salah satu pasar di daerah Jakarta Pusat di sana, itu kecil tapi ramai sekali. Dan sekali waktu saya ke rumahnya itu besar sekali dan bisa dikatakan orang paling kaya di situ. Setelah itu saya masuk ke rumahnya, yang jadi tumbal itu anaknya. Jadi anaknya itu akhirnya seperti kurang normal. Jadi dia punya anak 3 dan anak cowoknya 1, 2 cewek, yang dikorbankan itu cowok. Jadi cowoknya itu nggak normal. Jadi walaupun dia kelihatannya punya segala-galanya, tetapi yang menyedihkan adalah anak yang dikasihinya dijadikan tumbal. Dan itu yang pengalaman yang saya lihat, memang hati-hati untuk hal yang seperti ini, karena iblis itu tidak gratis. Ya, tapi dengan kuasa darah Yesus semua bisa dipatahkan. Amin. Nah, kalau untuk pengalaman pelepasan, banyak yang masalah Nyironor Kidul, ya, tentang keris-keris, ya, tentang pelepasan dan banyak hal. Dan puji Tuhan yang selama ini dalam pelayanan semua sudah dilepaskan dan semua sudah dibebaskan dan semua dipulihkan. Tapi kalau nggak dilepaskan, semua itu terikat dan hidupnya susah. Seperti yang hambanya sampaikan tadi, kalau tetap hidup di dalam kutuk itu, hidupnya susah. Anak-anaknya susah. Tapi puji Tuhan, setelah mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Itu Pak pengalaman saya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Petrus Ginanjar. Kita berikan tepuk tangan buat beliau. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi mungkin di antara kita yang mau berbagi pengalaman, yang mau sharing. Ya, saya juga punya anak rohani, namanya Pastor Rudi Wijaya. Ya, nah mungkin dia banyak juga hal yang akan dia ceritakan. Ya, saya persilahkan untuk
berbagi pengalaman dengan kita, tolong di-unmute. Ya, shalom. Shalom. Ya, bagaimana selama ini saya suka mengikuti Pak Paulus di dalam hal pelayanan pelepasan. Dan kita banyak melihat bagaimana orang kaya yang memang mempunyai pesugihan. Jadi ketika saya melayani, saya ada ketok satu patung. Ini cerita yang memang sudah cukup lama. Patung ini tingginya kurang lebih 1,5 meter. Patungnya patung Buddha yang perutnya gemuk. Jadi waktu itu saya iseng, saya ketok kepala patung itu. Ternyata ketika sesudah pulang pelayanan pelepasan, esok harinya ternyata saya tidak bisa bangun bekerja. Karena sepertinya pala saya dibalas diketok. Jadi pala saya sepertinya berisi cairan. Ketika saya ke kiri, ke kanan, cairan di dalam kepala saya sepertinya dipermainkan. Dan saya pun datang kembali ke Pak Paulus untuk minta doa supaya hal-hal yang tidak baik itu menjadi baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak kembali pelayanan-pelayanan pelepasan saya bareng bersama Pak Paulus. Ya, sungguh banyak di dalam hal melayani pelepasan. Satu jin yang memang secara kasat mata mungkin memang kita tidak lihat. Tetapi ketika saya berdoa kepada lukisan itu, ternyata lukisan itu keluar dan lompat dan menerkam saya. Sepertinya dia tidak mau keluar dari orang yang kita layani. Yang paling sering kita dengar yaitu ketika kita melakukan satu kesalahan, dan pastinya iblis itu tetap akan mengikat kita karena dia tidak akan pernah mau melepaskan kita. Dan kita orang percaya seharusnya lebih bersungguh ikut Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sanggup memberikan hal yang besar dan kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Mungkin kesaksian saya ini cukup sampai di sini. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Rudi Wawa. Tepuk tangan buat beliau. Haleluya. Ya, saudara, jadi saya hanya menggarisbawahi, jadi walaupun kita ini anak Tuhan, tetapi juga jangan terlalu waktu kita pelayanan pelepasan juga jangan main-main, ya. Jangan buka celah. Tadi Pastor Rudi ketokin patung yang kepalanya tok-tok-tok itu sampai di rumah, kepalanya dia sebenarnya diketokin bergantian begitu. Ya sudah ke dokter, kemana-mana, dokternya juga bingung, nggak ada apa-apanya kepalanya, artinya bukan sakit. Lalu datang ke rumah pagi-pagi, ya dia cerita, saya doain dalam nama Yesus sembuh, ya. Jadi artinya apa? Artinya kita jangan jumawa, ya. Karena pelayanan ini adalah Tuhan sendiri, kita hanya alat, ya. Jadi jangan sampai kita menyombongkan diri gitu ya. Waktu itu Pastor Rudi Wawa sih nggak menyombongkan diri, cuman ini sukanya ini Pastor Rudi itu sukanya iseng gitu ya. Apa-apa diketoki, diisengi, ya sudah, dia diisengi gantian gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau enggak gitu nggak ada sebuah cerita gitu ya. Puji Tuhan. Pastor Pedi, ini ada pertanyaan kali ya? Ada permintaan doa dari Ibu Maria Iin. Pak Pendeta, tolong doakan anak kami yang bekerja narik Grab supaya lancar ngojek biar dapat rezeki. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Mukhtar. Shalom Pak Paulus. Mau nanya, di kampung saya termasuk orang tua dan keluarga saya yang sampai hari ini masih percaya kepada leluhur, orang tua dan okultisme, dan berdoa di pohon-pohon besar. Kira-kira bagaimana caranya supaya mereka keluar dari hal tersebut? Apakah cukup dengan didoakan saja? Itu. Oke, terima kasih Pastor Fendi. Yang pertama ini dari Ibu Maria Iin, ya tolong Pastor Rudi Wawa doakan supaya anaknya yang ngojek ini ya diberi berkat oleh Tuhan, ya dilancarkan rezekinya katanya gitu ya. Seperti itu, mari silakan doakan anaknya Ibu Maria Iin. Kita berdoa, kita dukung bersama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita arahkan hati kita kepada Ibu Iin. Biarlah kasih anugerah Tuhan
turun di dalam kehidupan Ibu Iin, sehingga dia boleh mengerti, dia boleh mencerna firman Tuhan. Apa yang diandalkan manusia tidak dapat diandalkan, tetapi mengandalkan Tuhan adalah satu sungguh janji Tuhan yang terbukti. Biarlah pada malam hari ini, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena iman Ibu Iin kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia minta pada malam hari ini kami percaya Tuhan sudah menjawabnya. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada Ibu Iin untuk dia berdoa, dan untuk kami semua berdoa kepada anak Bu Iin. Biarlah kasih anugerah Tuhan mulai detik ini diturunkan, sehingga dia boleh melihat ketika dia berdoa, ketika dia berseru memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, maka pertolongan Tuhan terjadi pada saat itu, terjadi di dalam kehidupannya, sehingga dia benar-benar Tuhan jamah, sehingga dia benar-benar Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Apa yang belum pernah timbul, apa yang belum pernah dia dengar, apa yang belum pernah keluar dari imannya, semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan mulai malam hari ini mengalir sempurna di dalam keluarga Bu Iin, di dalam keluarga anaknya, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Rudi Wawa. Ibu Iin, Ibu Maria Iin, ya sudah didoakan anakmu, dan imani pasti Tuhan akan memberkati. Lalu tadi ada Pak Muhtar, ya bertanya orang tuanya di kampung masih percaya kepada okultisme, berdoa di pohon-pohon besar, ya. Nah itu tadi saya katakan apa masih ada ya di era seperti ini. Nah, nyatanya tadi ada kan Pak Muhtar yang sharing ini ya. Jadi ada. Lalu gimana caranya supaya mereka ini keluar dari okultismenya ini? Apa cukup didoakan ya? Ya didoakan juga. Nanti kalau pas pulang ke kampung ya pelan-pelan diberitahu sambil diberi oleh-oleh gitu ya. Biasanya kalau sudah diberi oleh-oleh itu kan hatinya terbuka ya. Hatinya terbuka baru diberitahu ya, dikenalkan dengan Tuhan Yesus ya, supaya dia tinggalkan cara-cara seperti itu, karena Tuhan itu tidak tinggal di batu, Tuhan tidak tinggal di kayu, Tuhan itu justru tinggal manunggal di dalam kehidupan kita. God in me, God in you, ya kan begitu ya. Puji Tuhan. Ya, tapi kita berdoa, kita doakan sama-sama ya supaya keluarganya Pak Muhtar ini menjadi keluarga yang juga bertobat seperti beliau. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Pak Muhtar yang di kampung masih percaya dengan animisme, dinamisme, okultisme, masih menyembah pohon-pohon besar, minta kepada pohon-pohon besar dalam nama Yesus, dengan anugerah Tuhan bisa bertobat, bisa meninggalkan hal-hal yang buruk seperti itu dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan di dunia, juga masuk surga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai Pak Muhtar menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarganya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada yang lain, Pastor Fedi? Belum ada lagi. Oke, belum ada. Saudara, dari ujung timur, Bapak Pendeta Christopher Silahui, barangkali mau membagi pengalaman, atau ada yang mau disampaikan kepada kita malam hari ini. Dari Surabaya, silakan di-unmute. Ya. Dia kakak angkat saya, saudara. Walaupun saya agak putih, beliau agak hitam, tapi ya namanya mengasihi itu tidak mengenal putih dan hitam. Ya, salam. Shalom. Ya, terima kasih atas materi yang pada malam ini memang sangat penting buat kita semuanya sebagai pengetahuan untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan ketika kita terjun masyarakat, misalkan seperti ke restoran atau warung atau di kaki lima itu kan kadang-kadang kita main mbak itu aja. Jadi ya terima kasih ya kita dapat pelajaran dari Pastor Paulus sehingga kita
ada wawasan apa yang harus kita lakukan dalam dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan ketika kita menikmati makanan-makanan yang selalu ada istilahnya pelaris dan sebagainya ya. Cuma yang saya tanyakan tentang jin tadi Pak. Mengenai jin itu kan di saudara seberang kita ini kan selalu apa-apa itu pakai jin ya. Kan jin itu sampai kesaksian dari siapa namanya? Hamba Tuhan yang sudah murtadin ya, istilahnya yang sudah menjadi penginjil atau sebagai pendeta. Kalau nggak salah namanya, saya lupa itu, yang bekas ulama hikmah yang dari Masjid Istiqlal itu, apa namanya itu, saya lupa. Nah, itu dia sampai ribuan jin di dalam tubuhnya itu. Nah, apakah jin yang mereka pakai itu, apakah itu jin itu termasuk artinya satu roh dari iblis atau jin itu yang mereka bilang kan katanya itu jin baik atau jin yang bisa digunakan untuk kebaikan ya, untuk keamanan dan lain sebagainya. Jadi jin itu juga ada kuasa juga kalau begitu ya. Nah itu yang saya tanyakan, apakah jin itu apakah tetap setan yang bisa masuk di dalam orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi yang saya tanyakan tuh, jin itu roh gelap atau setan yang datangnya dari Tuhan atau dia timbul sendiri gitu. Jin yang dimaksud itu ya. Oke. Cukup Pak Grace? Ya, cukup. Oke, ya. Jadi jin itu bukan celana jin, ya. Jin itu ya memang kuasa yang bukan datang daripada manusia, dan dia kalau orang Jawa sukanya bilang ya bagian daripada lelembut. Lelembut itu ya namanya lembut itu kan tidak kelihatan gitu. Tetapi jenisnya beda. Alam jin ada namanya alam genderuwo ya. Kalau alam genderuwo biasanya orang-orang yang suka ngerogoh sukmo itu rohnya keluar dari tubuhnya ya, di sana itu di alam roh. Pakai handphone toh kayak. Di apa itu tadi? Jadi di alam roh itu ada berapa pintu gitu ya. Jadi kalau orang tersesat ke alam genderuwo, maka auranya itu bau gelap, gersang begitu. Nah, ada lagi namanya alam jin. Jadi jin itu memang bagian daripada kuasa jahat. Makanya waktu Tuhan menghardik Lucifer ya dari surga, itu kan yang pergi bukan hanya Lucifer saja, tetapi bersama dengan rombongannya sepertiga malaikat. Ya, jadi dia bagian daripada sepertiga malaikat ini. Jadi ada tuyul, ada jin, ada setan, ada iblis, ada segala macam. Jadi ternyata jin itu juga kalau menurut iman Kristen ya, di dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah memasukkan kuasa jin kepada murid-muridnya. Jadi jin itu tidak dikenal di dalam pelayanan iman Kristen. Jadi justru itu kita hindari, kita jauhi, dan itu bukan dari Tuhan. Gitu ya. Memang bisa menjagai, memang bisa dimasukkan dalam tubuh, ya. Dan jangan salah, yang namanya orang memelihara jin seperti orang memelihara, memelihara hewan piaraan, ada burung, ada anjing, ya, ada kucing, gitu, pasti diberi makan, ya. Jadi orang yang memelihara jin itu pasti waktu-waktu tertentu jinnya minta makan. Lah makanannya apa? Makanannya bukan soto, bakpao, bukan ya. Tentunya makanan yang sudah disepakati ya. Makanannya apa?
Gitu. Jadi saya kira kita tidak belajar untuk itu, tapi sekedar tahu bahwa itu ada, dan Tuhan memberikan kuasa itu bukan dengan jin, tapi Tuhan memberikan kuasa kepada kita sebagai anak-anak Tuhan itu yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus itu manunggal dalam kehidupan kita, bukan jin, tapi Roh Kudus memberikan kuasa ya kepada kita dari dalam. Tuhan memberikan kepada kita kuasa ya. Lalu yang kedua, Mazmur 91. Maka malaikat-malaikatnya akan diutus Tuhan datang kepadamu. Perhatikan, Tuhan tidak mengutus jin, tapi Tuhan mengutus apa? Malaikat untuk menjagai engkau di segala lakumu dan supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi di luar, perhatikan ya, di dalam ada Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, di luar kita di-cover oleh malaikat, dijagai malaikat ya. Lalu ada lagi namanya kuasa perlindungan darah Yesus. Ya, nah, kuasa perlindungan darah Yesus itu ya tebalnya itu setebal iman kita. Ya, nah tentunya kalau orang-orang yang dulunya pernah belajar tentang kebatinan, tentang ilmu-ilmu, ya kalau saya orang Jawa ya kejawen itu ngerti ketebalan imannya orang-orang itu tahu ya. Sehingga Alkitab berkata orang yang percaya kepada Tuhan, Bilangan 23:23, tidak ada mantra, tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub dan keturunan-keturunan Israel. Apa itu? Sebab ada kuasa perlindungan darah Yesus. Seperti kita lihat ikan di akuarium, ya, tidak ada akuarium itu gelap gulita seperti tembok. Ya, akuarium itu pasti kaca yang tembus pandang. Ya, nah kuasa perlindungan darah Yesus juga seperti itu. Kita itu seperti ikan di akuarium, mau diambil dari luar tidak bisa, sebab terhalang oleh kaca ini. Ya, perhatikan. Jadi perlindungan ini namanya perlindungan kuasa darah Yesus. Orang yang dilindungi oleh kuasa darah Yesus itu tidak bisa dimantrai, tidak bisa dihipnotis, tidak bisa diguna-guna, tidak bisa diramal, ya, sebab ada kuasa perlindungan darah Yesus. Jadi Pak Kris ya sebagai kakak angkat saya ini, kita sering sharing juga, bagikan pengertian ini kepada jemaat bahwa kita tidak perlu piara jin, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan karena kita memiliki 3 perlindungan yang luar biasa. Begitu ya. Jadi mau tadi yang dari mana biarinlah. Itu kepercayaannya mereka ya. Kita doakan saja suatu hari bisa bertobat jadi hamba Tuhan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Begitu Pak Kris. Nah, saudara-saudara saya kira sudah cukup. Waktu kita sudah berjalan terus ya, dan ya, saya bersyukur. Atau saya kasih kesempatan satu lagi, mungkin yang ada yang masih mau berbagi pengalaman. Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan pelayanan pelepasan. Jadi kita sudah tahu paparannya tadi, kita sudah ngerti firman Tuhan, kita sudah ngerti bagaimana Tuhan memberkati keluarga Pak Wisman, kita sudah mendengar kesaksian Pastor David Ari, lalu Pastor Rudi Wawa, Rudi Wijaya, lalu Pak Kris sendiri, dan seterusnya. Ya, tadi ada pertanyaan juga. Nah sekarang gimana caranya pelayanan atau melayani pelepasan atau deliverance ministry, ya? Apakah kita harus memanggil pendeta spesialis setan? Ya, tidak perlu. Tadi saya katakan kita punya 3 yang Tuhan kasihkan. 1, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa. 2, apa? Perlindungan kuasa darah Yesus. 3, apa? Perlindungan malaikat. Ya, Tuhan berkata, beritakanlah Injil dan aku akan menyertai kamu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi setiap orang yang percaya itu pasti diberi kuasa untuk mengalahkan setan. Jadi gimana caranya? Kalau toh saudara misalnya, dulu leluhurku itu ada yang seperti itu. Lalu gimana? Saya takut kalau ada kutuk. Nggak usah takut. Doa sendiri. Cara melepaskan kutuk, yaitu dasar firman-Nya di Matius 18 ayat 18. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Jadi caranya gimana? Caranya yang ngomong saja dalam nama Yesus,
Ya, segala kutuk leluhur dari garis ayah atau garis ibu yang diwariskan kepadaku, sengaja atau tidak, saya tolak, saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah putus. Ya, sebab kita punya kuasa. Amin. Jadi Tuhan dalam segala kedahsyatannya ini menyederhanakan sebuah pengertian, yaitu iman. Ya, nah, kadang orang tidak mau menggunakan imannya, dibayang-bayangi. Masih ada kutuk, ya, sudah didoakan, pendeta rumahnya didoakan, dikasih minyak urapan, 1 ember, 2 ember, 3 ember, tetap aja panggil lagi, pendeta berikutnya bawa 3 drin minyak urapan. Enggak seperti itu, ya, bukan seperti itu. Tetapi ingat, kita tadi memiliki 3 yang Tuhan berikan, yaitu perlindungan Roh Kudus, memberikan kepada kita kuasa, yang kedua, perlindungan kuasa darah Yesus, dan yang ketiga, malaikat diberikan kepada kita. Ya, lebih daripada itu, yang di dalam kita Alkitab berkata, lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Jadi, untuk apa kita takut? Jadi kalau Anda sendiri ragu-ragu, ya, ada yang ragu-ragu di antara kita, gimana caranya? Doa setelah ini. Ya, dalam nama Yesus, segala kutuk yang diwariskan kepadaku dari leluhurku, dalam bentuk apapun, dari garis ayah, perhatikan, atau dari garis ibu, sengaja atau tidak, ya, saya tolak, saya patahkan, saya batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi membatalkannya bukan dalam nama Pastor Ginanjar, bukan dalam nama Pastor Paulus, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat di dunia, terikat di surga. Yang terlepas di dunia, terlepas di surga. Kalau Anda berkata, lepas, bebas, batal, di alam roh, batal. Amin. Ya, simple loh. Jadi kita tidak perlu takut. Ya, kesalahan boleh orang melakukan kesalahan, tapi yang terpenting pertobatan. Ya, jangan menyesali dengan kesalahan terus, tapi segera bertobat, segera ambil tindakan iman, ya, lalu ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya. Nanti ada Pak Wisman berikutnya, ya, yang akan diberkati Tuhan, ya. Rumahnya bukan kecil lagi, besar, bisa bersaksi. Loh Pak, kok ini bicara hanya berkat saja? Dunia itu perlu bukti, bukan hanya perlu definisi. Amin. Dunia itu perlu bukti. Anda mau ngomong dari pagi sampai sore, tapi kalau pakaianmu compang-camping gimana? Ya, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Buktikan. Ya, bukan berarti kita harus jadi anak Tuhan yang kayanya itu tidak karu-karuan. Tidak lah. Ya, tetap rendah hati, tetap apa adanya. Kalau diberkati, semuanya itu berasal dari Tuhan. Amin. Lalu berikutnya pesan saya. Kalau Anda, para hamba-hamba Tuhan, mau melayani pelepasan, pesan saya yang pertama, jaga kekudusan. Jangan main-main. Jangan ketok-ketok tadi apa? Kepalanya patung. Jangan aneh-aneh. Saya dulu pernah pelayanan pelepasan ada satu jimat, saya lupa bakar, ya, saya taruh di mobil saya, ya, lalu saya taruh di bawah jok. Siang-siang mobil saya digoncang bukan ke kanan kiri tapi ke muka belakang begini, ujruk. Saya bingung kenapa ini, ya. Lalu saya baru ingat, oh di bawah jok saya ada sebuah batu yang di situ adalah ada banyak roh-roh jahat. Akhirnya ya saya segera pulang dan segala hancurkan itu. Ya jadi itu saudara-saudara ya, jadi jaga kekudusan, jangan memakai rumus, biasanya harus pakai ini, enggak, tanya Roh Kudus. Ya, tanya Roh Kudus. Boleh enggak pakai air? Kalau Roh Kudus suruh pakai air, boleh. Ya. Boleh enggak pakai bensin? Enggak boleh, nanti bisa kebakaran. Boleh enggak pakai minyak urapan? Boleh. Ya, doa Roh Kudus, Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan untuk melayani umatmu ini? Dia sudah bertobat, hambamu ini mohon petunjukmu. Nah, biasanya nanti di dalam hati kecil kita ini digerakkan untuk kita mengerjakan sesuatu. Dan kalau Tuhan yang suruh, tidak ada kata gagal. Amin. Yang berikutnya yang terakhir, jangan takut pelayanan pelepasan. Pak, nanti kalau ada serangan balik bagaimana? Ya kan? Kakak angkat saya selain Pak Christopher di Surabaya itu ada namanya Yosef Seputra. Ya nanti bisa tanya sama Pak Christopher. Ya. Jadi waktu dia pelayanan pelepasan, ya, maaf ya,
ada di rumahnya dia tengking setan dalam nama Yesus. Pas dia tengking, istrinya lewat. Anda tahu apa yang terjadi? Ya, bukan orangnya ini yang kelempar, tapi istrinya itu kelempar natap tembok, jedar, gitu ya. Itu sampai hari ini kalau saya ingat masih ketawa. Ya, jadi dalam pelayanan pelepasan ini jangan main-main. Ya, tetap jaga hati, ya, dan jangan suka bertengkar. Ya, jangan suka bertengkar, jangan simpen dendam. Kalau Anda suka bertengkar, simpen dendam, waktu Anda ngusir setan, setannya keluar, tapi masuk ke dalam tubuhmu. Kamu pulang gila. Ya. Apa ada? Ada. Ya, nanti offline, kalau ada yang mau tanya sama saya ceritakan. Ya. Ada. Cuma kalau saya ceritakan secara online seperti ini, tidak layak. Ya. Jadi orang melayani orang gila, sembuh orang gilanya. Ya. Tapi pulang dia sendiri yang jadi gila, telanjang-telanjang. Kok bisa? Nah itu Pak Harno itu saksi hidupnya itu ya orang Wonogiri karena dia kakak sepupu saya, jadi dia tahu itu ya begitu. Ya. Kok bisa? Ya karena suka mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jadi kalau dalam pelayanan pelepasan itu jangan suka sombong. Kalau setannya pergi itu bukan kita, tetapi Tuhan yang memakai kita. Kita hanya alat. Begitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira itu pesan-pesan saya yang saya bisa sampaikan malam hari ini dalam acara Miracle is Free. Dan saya terus berdoa supaya acara ini memberkati banyak orang, karena tadi siang juga saya bincang-bincang dengan Pak Petrus Ginanjar, sudah banyak dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang mengekspos tentang ini, tentang itu, tentang ekonomi, tapi saya berkata kepada beliau, saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli tafsir, saya bukan ini, tapi kalau untuk cerita seperti ini barangkali saya sedikit ada pengalaman yang bisa dibagikan. Ya, kira-kira seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan akhirnya, mari saya bimbing doa semua sebelum nanti saya minta Pastor Ari untuk berdoa syafaat dan sekaligus doa berkat. Saya minta semuanya kita angkat tangan dan semua mengikuti doa saya. Haleluya. Siapapun Anda, mari kita berdoa, kita buka hati. Kita pejamkan mata kita. Haleluya. Ya, mohon tirukan doa saya. Tuhan Yesus, malam hari ini saya sudah mendengar firman-Mu. Saya mau hidup di dalam kekudusan Tuhan dan mengalami semua janji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh leluhur saya. Tetapi hari ini saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, segala perjanjian-perjanjian dengan kuasa jahat yang dilakukan oleh para leluhur saya, yang mungkin diwariskan kepada saya, sengaja atau tidak, dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini, segala kutuk dienyahkan oleh Tuhan, dan segala perjanjian dengan kuasa jahat dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Hidup saya menjadi terang yang ajaib, sebab ada Roh Kudus yang menuntun saya untuk menuju kepada semua janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati saya dan keluarga, juga keluarga besar saya. Segala apa yang saya kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil, juga beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Haleluya. Mari silakan Pastor Ari dilanjutkan. Doa penutup sekaligus doa berkat. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk materi malam ini. Kami boleh diperlengkapi, kami boleh mengalami wawasan yang baru sehingga kami bisa melayani dengan lebih baik lagi, karena begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan ini, dan secara firman-Mu kami boleh diperlengkapi malam ini. Biar pelayanan kami makin tajam, pelayanan kami makin berdampak bagi banyak orang di sekeliling kami.
Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Paulus, Kau sudah memberkati kami juga seluruh hamba Tuhan yang hari ini ikut dalam meeting ini, diberkati oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman yang kami belajar malam ini, kami terapkan di dalam hidup kami, dan kami memahami bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan dan bukan dari manapun, karena Allah sendiri Allah yang kaya, Allah yang berkati kami. Terima kasih untuk malam ini, kami akhiri pertemuan ini dan kami siap menjadi berkat dimanapun untuk mencerahkan banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dan dengan demikian, acara Miracle is Free tanggal 27 Agustus tahun ini ya sudah selesai, dan saya sampaikan banyak terima kasih kepada semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Pastor Fendi yang sudah menjadi host bagi kita semuanya. Terima kasih kepada para pastor yang sudah bergabung dengan kita, Pastor Christopher dari Surabaya dan semuanya ya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sorry, sebelum selesai kita mau foto bersama dulu, bisa Ya, dibuka? foto. Bisa dibuka videonya. Oke, kita mau foto bersama teman-teman, tolong jangan bersembunyi ya supaya bisa kelihatan. Ya, diaktifin dulu mode videonya. Oke, didekatkan. Ayo kita sama-sama foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Acungin jempol ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Nanti di-share di Facebook. Oke, saudara bisa lihat nanti besok di Facebook. God bless. Ya, good night. Tuhan Yesus memberkati.